Apa yang kamu lakukan? Turun dari mobil dan diam, kamu akan dipenjara. Mereka marah gara-gara keju. Mereka mulai berkelahi. Manajer saya menjatuhkannya dan memukul wanita hamil itu. Maaf, kami sedang tutup. Ya, saya minta maaf. Kami baru mengalami insiden kecil. Banyak hal yang terjadi di sini. Oh, apa kamu membayar dirimu sendiri? Aku tidak bisa menahannya. Kamu sudah selesai, Penny? Aku di kursi roda. Bro, aku nggak melakukan apa-apa yang salah. Bro, kok bisa dia masuk penjara? Para tersangka ini kira bisa semaunya. Tapi polisi tak suka saat mereka dipanggil ke restoran cepat saji untuk menangani pelanggan yang ribut. Video-video berikut yang akan kami tunjukkan kepada Anda benar-benar menggoda selera. Selamat datang di After Hours yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Sam Goldberg. Apakah Anda tahu episode hari ini di Toledo, Ohio? Dua pelanggan di Wendy's bertanya di mana kejunya, bukan di mana daging sapinya. Petugas sedang dalam perjalanan menuju restoran. Mereka sedang berdebat dengan para pegawai Black Truck di Malibu. Saat petugas tiba di Wendy's, dua tersangka sudah pergi. Namun pekerja Wendy's siap memberitahu polisi apa yang terjadi. Mereka tak pernah minta keju di sandwich, lalu menelepon jalur itu. Ibuku menjelaskan, kakakku bilang harganya $50. Aku minta 50 sen untuk keju ekstra karena sandwich itu tanpa keju. Dia malah marah-marah. Manajerku kembali dan bilang dia sudah menaruh kejunya di nampan. Dia mulai ribut soal ini itu, lalu dia mulai melempar makanannya keluar dari dirinya. Lalu mereka akhirnya menepi dan masuk ke dalam, dan mereka masuk dengan diam-diam. Kamu bisa melihatnya. Aku tidak punya video tentang semuanya, aku hanya punya video tentang seperti apa penampilan mereka. Tidak, mereka merusaknya. Kalian bisa jalan kaki. Masuk sendiri. Inilah penampilan mereka. Itu pria yang aku maksud menurutku. Aku tidak bisa menyalinnya. Kalau kamu tidak bisa, orang lain bisa. Hanya dua, itu gadisnya. Aku menemukan plat nomor mereka di suatu tempat. Oke, Tante 93. Aku tahu, tunggu sebentar, itu naik beberapa di sini, dan itu plat nomornya. LD. Eldwick Halliel. Aku tidak percaya pada mereka. Mereka bertengkar, lalu manajerku menjatuhkan dan memukul salah satu wanita hamil itu. Mereka kembali ke drive-thru? Iya, mereka memang di sana. Aku berada di belakang. Saat itulah mereka mulai melawannya. Aku tak mau di puncak. Shanora. Oke. Apakah kamu di 663? Yang mana dari itu kamu sebagai manajer? Apa aku belum menyalakannya sepertinya? Mereka mengambil ponselnya dan berkata akan merekam, ujar penelepon. Ada satu pria dan satu wanita kulit hitam. Dia mendapatkan kembali ponselnya di sana? Kami juga melihat semuanya. Seolah mereka kembali ke sini. Apa yang mereka lakukan padamu? Dia mendorongku ke sana. Dia sempat melawan, tapi aku tidak mengusirnya. Petugas berbicara dengan wanita muda yang mengaku diserang fisik oleh setidaknya satu tersangka dan seorang anak. Mau lakukan sesuatu soal ini? Saya tak mau mereka kembali. Tidak apa-apa, saya tidak ingin mereka kembali ke sini. Apakah Anda ingin menuntut mereka atas penyerangan jika ditemukan? Tidak, karena yang satu sudah pergi. Ya, saya memang ingin itu. Tentang Izzy saya tidak tahu. Saya baik-baik saja karena memang begitu. Mereka masuk mobil lagi. Saya juga bingung mau ambil apa. Di mana majikan lain yang diserang itu? Dia di belakang sini sedang berbicara dengan pacarnya. Apa yang terjadi padamu? Aku pergi memastikan dia tidak kembali ke belakang konter, lalu mencoba mengeluarkannya saat di dekat pintu. Mereka menarikku ke depan. Dia perempuan dan mencoba memukul serta menarikku. Apakah Anda ingin melakukan sesuatu? Saya harus menuntut dia? Maaf, tapi kami sedang tutup saat ini. Ya, maaf. Baru saja terjadi insiden di dalam. Anda tahu siapa yang mengemudikan kendaraannya? Itu adalah seorang pria. Pria itu
Dia dan putranya keluar lalu ke belakang konter sambil melempar barang, sopirnya tetap di dalam. Itu hanya putranya saja. Akhirnya dia keluar masuk tapi tak pernah ke belakang konter bersama putranya. Apakah dia mencoba menyuruhnya keluar atau dia hanya berdiri di sana saja? Oke. Hanya mengumpulkan semua orang. Kamu ada cedera? Aku membenturkan kepala ke lantai saat dia menyetir, hanya tergores. Okay, fire. Sikutku saja. Katanya saat dia masuk, apakah kamu orang pertama yang dia temui? Tidak. Dia awalnya bertemu petugas di meja depan. Aku hanya mendengar semua orang, lalu kembali ke kasir dan mengambil pekerjaan. Saat itu aku datang untuk menarik semua orang dan memastikan semuanya ada. Pelanggan tidak ada di sana. Dan saat itulah dia mulai melemparkan komputer-komputer. Dan kemudian dia menarik rambutmu. Dia menarik rambutku saat aku di dekat pintu. Aku mencoba menutup pintu agar mereka tetap di luar. Dia membukanya lagi, menarik dan melemparku ke lantai sambil menarik rambutku, lalu menyeretku. Saat dia masuk pertama kali, dia langsung berjalan melewati sudut bersama orang yang datang bersamanya, entah siapapun itu yang datang ke pasar. Begitu mereka tiba, mereka langsung berkeliling dan melempar barang. Kepada siapa mereka melemparkan barang itu? Apa saja yang bisa mereka ambil dalam sedetik? Menurut laporan polisi, para tersangka melempar sandwich tanpa keju itu ke restoran saat mengamuk. Petugas berupaya mencari tahu kejadian sebenarnya agar dapat melacak tersangka. Tidak. Siapa itu? Oke, Shani. Kamu sudah dapat informasinya? Tidak, aku sudah menangkap dia. Dia baik-baik saja milik Bushon. Oke. Ya, Jadi setelah rambutnya ditarik, wanita itu mengambil ponselnya dan dia mencoba pergi. Tapi seorang pegawai laki-laki, sebenarnya pegawai laki-laki ini persisnya berhasil mengambil kembali ponsel itu untuk wanita tersebut. Dia harus membujuknya selama sekitar 1 menit. membujuknya untuk apa? Teleponnya, Mengambil kembali teleponnya. Jadi dia akan mencuri telepon itu, ya? dia akan mengambilnya. Jadi bagaimana ceritanya dengan telepon itu? Dia hanya menanyakannya. Bukan soal kamu mendapatkannya, tapi bagaimana dia dapat telepon itu. Dia berkata, hentikan sudutmu dan beritahu siapa koordinatornya. Ya. Mengambil telepon, langsung merebutnya dari tangannya. Menjatuhkan dan merebut di tanah. Apakah itu terjadi sebelum menarik rambut atau bagaimana? Setelah itu, Dia bilang rambutnya ditarik di... dia merebut telepon itu. Mereka berdua, sebenarnya dia yang masuk lebih dulu. ya, Seorang gadis wanita itu datang. dia kembali. Pria itu tadi di sini tapi menjatuhkan semua barang ini. Tapi dia benar-benar kembali ke sini dan mencoba melempar Francie ke arahku dan aku. Seperti agak menghindar. Aku kena lemparannya. Jadi setelah mereka pergi pertama kali, saat mereka kembali... So they did. Mereka awalnya drive-thru, lalu berhenti, masuk, mundur, dan keluar lagi. Mereka marah karena sepotong keju. Jadi mereka tidak pernah kembali. Sebentar saja. Bukan itu yang aku dengar. Karena petugas pengatur kami bilang mereka pergi awalnya. Saat laporan masuk, mereka bilang mereka sudah pergi. Tidak. Mereka baru menariknya, jadi kami bingung. Saya bilang mereka harus menjelaskan. Ya, dia di jendela. Dia bilang, sudah, itu masuk akal. Lalu wanita itu pergi, aku mendengarnya. Jadi semuanya adalah satu insentif besar. Setelah marah di jendela, mereka datang. Benar, mereka tak pernah kembali. Oke, mereka mendekat, lalu mundur, lalu mendekat lagi. Dan saat itulah mereka datang ke ban. Mereka bilang, berhenti, berhenti. Dia berjalan mengelilingi, melempar sesuatu dan memukulku dengan Francis. Dan saat itulah dia berjalan kembali ke atas. Lalu pacarnya masuk. Pacarmu pergi. Bagaimana cara mengambil ponselmu lagi? Aku tipu, ponsel itu aku ambil uangnya. Abby juga mengembalikannya. Jadi kamu kehilangan semua uangmu? Atau bagaimana, Miles? Ditipu? Aku tidak percaya, ini gila. Aku video bicara dengannya. Saat itulah dia mengambil ponselnya dari tangan. Oke. Ini terlalu berlebihan, ini benar-benar terlalu banyak. Mereka keluar. Piece of cheese. All I asked for was she wanted she cry. Polisi mengidentifikasi Dominic Azil dan Jelena Stewart sebagai tersangka. Dominic didakwa vandalisme atas perusakan properti Wendy. Jelena didakwa menerima barang curian karena mengambil ponsel karyawan. Catatan pengadilan Ohio menyebut Dominic dihukum 180 hari penjara
Juliana dihukum 1 tahun, percobaan dengan hukuman ditangguhkan. Tahun 2025 dia berusaha menghapus catatan hukuman, namun ditolak hakim. Kita di McDonald's, Joliet, Illinois, saat seorang pelanggan biasa tiba-tiba berubah mencurigakan. Rekaman McDonald's memperlihatkan Alexander Gonzalez Ruiz di depan kasir berbicara dengan staf. Ia sempat mengaku sebagai pemilik waralaba. Setelah beberapa menit nongkrong di depan, Alexander santai masuk ke dapur. Dia menguasai area drive-thru, duduk di tumpukan kotak, melepas satu sepatu, lalu menari dan bernyanyi mengikuti musik di ponselnya. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil mendekat ke drive-thru. Alexander langsung turun dan membuka jendela. Pengemudinya tampak bingung lalu pergi. Alexander pun memutuskan kabur sambil membawa mesin kasir. Dia lompat keluar jendela membawa mesin kasir, tapi polisi Joliet langsung mengejarnya. Apa yang dilakukan orang ini? Gua bakal hajar lo, turun dari mobil sekarang. Kenapa lo turun dari mobil? Iya, 1 jam udah cukup. Enggak, gue udah pesan 1. Gue persis di seberang pom bensin. Hei, lu tahu ada ibu-ibu masuk sini? Taruh tangan lo di belakang. Diam, lepasin tangan lo, tengkurap. Kasih gue tangan lo yang satunya. Hei, bisa suruh ibu itu masuk ke sini? Jadi, apa yang terjadi? Dia lihat petugas pendaftaran keluar dari McDonald's. Saat saya hendak menangkapnya, dia lompat keluar dari mobil lalu lari ke sana. Kamu 52 mau panggil atau tidak? Tidak, dia akan datang. Atau kalau kita punya cukup bukti untuk menangani di tempat, Dia akan melakukannya saja. kalian semua? Tidak punya apa-apa terhadap saya. Berdiri. Lakukan itu padaku. Aku hanya membawamu untuk berdiri. Aku mati. Baik, keren, bisa. Jadi aku masih harus mendapatkan. Kamu ingin orang-orang memegang mobilmu? Silakan pulang jika mau. Kami mengerti. Selama mereka menjatuhkannya untukku, aku harus dapat informasi. Sepatunya hilang di sana. Ayo pergi. Alexander didakwa 2 penganiayaan, masuk tanpa izin, pencurian, dan perusakan properti. Rekaman kamera tubuh berikutnya dari Miami, Florida, menunjukkan pelanggan dan karyawan terkejut saat seorang pria dilaporkan mengeluarkan senjata api di Burger King. Panggilan radio tentang seorang pria dengan senjata di dalam restoran yang ramai membuat polisi datang dalam jumlah besar. Polisi bergegas ke lokasi dengan all-terrain vehicle sepeda, bahkan kereta golf. Itu adalah jari kaki terakhir. Area 4, 315 for my DJP unit at 11th Street, Washington Avenue, where Mr. Bell was abducted by the Burger King. Your attention, all units. 315 for my DJP unit, 11th Street, Washington Avenue, where Mr. Bell was abducted. Berhenti di sini, baiklah, berhenti di sini. Aku nggak bawa senjata. Bro. All units on channel 3, 315. 11.13 saat ini 11,01 Washington Avenue. Aku mendapat laporan ada seseorang dengan senjata di depan. Tidak. Hentikan rodanya. Tunggu sebentar. Tuan... Gua nggak ngelakuin apa-apa yang salah, bro. Gua nggak salah, lo yang bikin gua jatuh. Lo yang bikin gue jatuh. Oke, lo yang bikin gua jatuh, bro. Pegang kemudi. Kanan.
Bro, Aku membeli ini tapi tidak menemukannya. Aku sudah di kursi roda, bro. Aku tidak memakainya dengan baik. Bro. Sekarang kamu mempermalukan kita, tahu? Aku tidak jatuh karena jiwaku. Apakah dia bersama orang lain atau sendirian? Aku bicara dengannya. Aku tak merasakannya. Jangan meraih apapun. Jangan bergerak. Enggak, bro. Aku nggak punya apa-apa padamu. Oh, aku punya uang. 55. Berhenti bergerak. petugas yang tiba di Burger King menyadari pernah berurusan dengan tersangka sebelumnya. Akhirnya, dia teridentifikasi sebagai Michael Anthony Reyes, walau beberapa petugas memanggilnya Miguel. Apakah itu Miguel Reyes lagi? Kursi roda dengan api di atasnya. Karena bagaimana dia bisa keluar dari penjara? Kamu tahu, itu soal waktu. Aku sudah bilang. Ini orang yang menembakmu di gereja, iya. Tembakan terjadi di XES dan Lansing saat liburan musim semi. Dia juga menembak orang. Kalian baik-baik saja? Oh, dia. Tolong diam. Oh, dia bawa pistol. Iya. Dia memang sudah bawa pistol sebelumnya. Sepertinya dia mengamankan kaliber 0.55 itu yang aku dengar. Iya, aku dengar ada senjata di radar. Itu saja yang kita salah mainkan. Michael di kursi roda memberitahu petugas bahwa dia tak bisa menggerakkan kaki dan bersumpah tak membawa senjata. Namun, petugas yang menggeledah celananya diduga menemukan senjata. Enggak, bro. Kamu nggak pegang apa-apa di tanganmu. Yo, ada apa? Enggak. Kamu memanggil anjingku. Itu ada di dalam kamar. Berhenti bergerak. Berhenti, hei, jangan meraih. Berhenti. Kamu baik-baik saja. Oke, aku akan jadi kursi rodanya, bro. Aku nggak peduli. Unit 3904 Miami-Dade. Unit Miami-Dade. Toledo, kami akan bicara denganmu sebentar lagi. Kami akan kembali padamu. Yeah, from over here. Kakiku tak terkendali. Kamu harus begitu. Kamu tidak bisa melakukannya. Kamu harus melakukannya seperti itu. Kamu benar-benar harus melakukannya seperti itu, bro. Saya dengan hormat bergerak dan dengan hormat melakukan apapun. Kamu harus melakukannya dengan hormat, bro. Kenapa kamu masih ada label di kalungmu, bro? Apa? Aku nggak akan pakai baju. Salah satu dari kamar bajuku. Apakah itu hal yang buruk? Aku membeli bajunya. Jauhkan dia dari situ. Aku tidak bisa berjalan. Aku tidak bisa berjalan. Aku sedang dalam masalah. Menurutku ini bukan karena sepatunya. Aku tidak tahu, aku tidak tahu, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Kalian semua, aku akan panggil pengacaraku, kalian semua. Sementara itu, di luar, para petugas mencoba mencari tahu apa yang memicu semua drama ini. Kalian yang telepon? Dia menodongkan pistol ke tangan saya. Dia menodongkan pistol ke saya, tak ada yang menangkapnya. Dia membelikan sesuatu untuk para gadis lalu bertanya, apa maksudmu? Dia hanya mencoba berbuat baik. Dia menodongkan pistol ke saya. Saya hanya mundur, bukan maksudnya begitu.
Itu pasti berbeda. Itu saja yang saya katakan. Saya bahkan tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya bahkan tidak tahu apa yang saya lakukan. Bahkan tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya ingin bermain, tunggu. Aku tahu kamu di sini. Mungkin hatimu kacau. Kamu korban kan? Dia menodongkan pistol ke arahmu. Kamu tidak dalam masalah? Kamu tidak dalam masalah. Kami minta informasi karena kamu korban kejahatan. Aku bersama korban, jadi kami datang menjemput. Itu tidak bisa dilakukan di negara bagian ini. Kamu tak bisa dapatkan. Aku tepat di luar, di belakangmu. Tarik napas dulu. Duduk dulu, tarik napas. Aku tahu ini berat. Kamu sudah melakukan hal yang benar? Kamu sudah melakukan hal yang benar, sobat. Aku juga sudah melakukan hal yang benar. Tidak. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Aku nggak nyuruh kamu pakai apapun. Dia cuma ingin tahu yang terjadi. Ya bro, oke. Biar dia tahu itu. Tarik napas dulu, santai saja. Kalau mau duduk nanti kami bawakan makanan. Aku cuma mau bilang kami pernah bermasalah dengan pria di belakang itu. Suatu saat dia bisa saja benar-benar menembak seseorang. Jadi itulah kenapa kami butuh informasi darimu. Karena kamu melihat pistolnya. Ya, itu saja. Itu cukup untuk kami menangkapnya. Bagaimana dia mengeluarkannya? Maksudku bagaimana kamu melihatnya? Dia hanya mengambil satu lagi. Seperti... Dia memasukkannya seperti... Apa dia berdebat? Tidak. Dia sedang berbicara dengan gadis itu. Dia sedang... Dan aku benar tentang itu. Aku seperti apa menurutmu? Dan dia langsung mengeluarkannya. Aku tidak perlu mengatakan apa-apa seperti aku harus menemukanmu. Seperti itu, iya. Aku seperti, baiklah, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Kamu punya kartu tanda penduduk? Apakah kamu... Punya kartu tanda penduduk Natali? Berapa nomor teleponmu? Aku tidak tahu nomor telepon. Kamu lupa kartu tanda pendudukku? Aku rasa itu tidak baik. Cukup untuk kita. Aku menghargainya, bro. Ingat waktu kamu melindungi cewek-cewek di sana begitu? Kamu tahu, kamu tidak akan melakukan ini ke siapapun malam ini. Kamu tidak akan melakukannya ke siapapun. Hei, kami akan bawa dia sendiri dan kamu tidak perlu pergi ke uangnya. Sebenarnya kamu melakukan hal yang baik. Kamu membantu kami. Seorang karyawan Burger King mengonfirmasi apa yang terjadi. Saya melakukan pekerjaan saya, orang ini sudah selesai, Pak. Jangan jawab. Dia agresif, mengeluarkan pistol, mengokang, lalu menodongkannya di sini. Dia sudah pergi. Lihat aku. Oke, kamu tetap di sini. Petugas mengantar Michael ke kantor polisi. Pak, ya terima kasih. Sekarang apa alasan saya ditangkap? Dia sudah pergi. Saya tidak meminta untuk ditangkap. Ya, rumit. Pantat untuk sekarang sudah pergi. Kenapa aku ditangkap, Mama Pakat? Hei 344410 api. Baiklah, kulitku. Tidak ada alasan. Aku lupa mengambil kakiku. Aku taruh seperti ini lalu kamu diseret ke sini. Tapi kalian salah karena ini palsu kan? Aku di tepi 10.906. Itu bukan pandanganku. Aku tidak bisa melakukan itu. Kamu baru saja memilikinya, bro. Bro, aku enggak. Aku akan menjemputmu. Wanita akan. Ini cara yang spesial. Oke, jadi jangan bicara padaku seperti itu. Ini bukan soal kaki, tapi caramu spesial dan membuat kakiku tegang. Hey bro, bagaimana cara memperbaiki kakimu? Kalian ingin langsung datang, tapi aku tidak mau menunggu. Aku hanya bertanya, kalian semua sudah dituntut. Aku memegang kakiku. Tunggu dulu. Aku akan benar-benar marah. Aku akan menuntutmu. Aku sudah mencoba dan aku sudah mencoba menunjukkan pada kalian semua. Tidak. Kamu tidak begitu. Tidak, aku tidak begitu. Kakimu baik-baik saja di atas sana. Tidak. Kakiku lelah, sangat cepat. Jika kamu tahu cara memperbaikinya. Aku pasti sudah memperbaikinya, Yo. Kamu tidak akan melakukannya. Tentu saja aku tidak akan melakukannya.
Dan aku akan jatuh dan aku akan jatuh. Hanya untuk liburan, hanya untuk bertarung. Ya baiklah, itu yang kupikirkan. Itu kupikir begitu. Kupikir kalian memang ingin kalah. Jadi aku kehilangan salah satu dari kalian. Ambil saja barang kecil kalian. Karena aku sudah mencoba diri sendiri di kursi roda. Dan mereka mencoba menjatuhkanku di kursi roda. Ini percobaan. Maksudku. Para pendeta pelapor dan pria dengan Hollister. Tolong aku di kursi roda. Apa? Oke, maksudku musim panas, jangan sentuh aku. Kamu tidak perlu menyentuhku, bro. Aku nggak akan jatuh. Aku nggak akan jatuh. Aku tahu apa yang ada di luar pintu. Aku nggak akan macam-macam. Jangan sentuh penyihirku, bro. Tentu saja. Aku akan menyentuhnya. Kenapa kamu takut? Itu semua milikmu. Wow. Bu, maaf, orang bodoh di BWC, tolong bantu aku. Kamu mencoba membantu Jack yang bodoh. Kamu mencoba membantuku. Ya. Aku bodoh. Kamu bodoh. Kamu bodoh. Nah, kamu mencoba membantu aku. Kamu hanya mencoba membantu aku. Kamu sedang mencoba membantu aku. Aku mencoba membantu kamu. Siapa namamu? Siapa namamu? Tidak, tidak. Kalian semua mendatangi aku dengan agresif. Baiklah. Aku akan menuntutmu. Kamu datang ke sini sok keras. Aku akan pergi. Aku pergi karena kamu tak membantuku di kursi roda. Kamu tahu aku melihatmu? Aku bilang pegang dan lakukan. Oh, ini norak, bro. Aku punya SIM, bro. Aku punya SIM, bro. Aku punya SIM, bro. Kamu mau cerita apa yang terjadi? Yang terjadi adalah aku lagi siaran langsung dan ada orang ini yang coba menyerangku. Dan aku merasa terancam sama orang ini yang coba menyerangku. Aku nggak akan tanda tangan. Hah? Aku tanya. Cara terbaik langsung dorong aja. Sekarang apa yang bisa kamu kasih ke aku? Aku hanya ngunci, nggak ada kerjaan lain. Kita akan bawa dia pergi. Ada korban? Aku dapat korban. Aku dapat. Itu. Santai saja, ayo naik mobilku. Aku punya hak, aku punya hak, aku punya hak untuk menjatuhkan mereka. Aku, hak itu. Tunggu, kalian simpan di hatiku. Aku tak akan letakkan lenganku di sini. Pegang seluruh anjingnya. Tahan, turunkan kakiku. Kalian tahu apa yang akan kulakukan? Bukan kakiku, bukan lenganku. Oke, sebentar. Kenapa kalian mengunci sejauh itu? Letakkan tangan di sini. Tunggu, pastikan belakangku kosong. Jadi aku yang salah karena kamu menaruh itu di jalan seakan aku tak bisa melindungi diri. Aku tidak tahu kenapa aku tidak ada di situ. Aku juga tidak tahu persis apa. Jadi aku tidak bisa melindungi diriku sendiri. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Ceritakan padaku apa yang terjadi, baiklah. Jadi saat kita sampai di kantor polisi di sini, parkir di sini, aku akan memberitahumu apa yang terjadi. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Aku dan kamu sedang mendengarkan. Aku mendengarkanmu. Baik, aku mendengarkan untuk mendukung dan berbicara dengan dua gadis. Oke. Salah satu dari para pria tidak mengatakan apa-apa. Siapa salah satu dari para pria itu? Kamu tidak kenal dia, tidak. Baiklah, dia diam saja. Lalu satu pria datang mendekat ke aku. Oke, pria yang melempar pai itu, pria yang sama yang menelepon. 911 ke kalian, bertingkah seperti anak kecil mau lari keluar. Trump. Dia menodongkan pistol ke aku padahal aku tidak melakukan apapun. Jadi kamu bilang, pria ini mencoba menyerangmu. Iya, mereka berdua seperti ayo keluar. Aku bilang, yuk harusnya kamu bilang mereka pacarmu. Oh, jadi kamu coba godain cewek cowok ini dan akhirnya mati. Aku nggak tahu itu. Aku ngerti. Aku nggak tahu. Satu orang nggak bilang, yuk itu cewekku. Satunya lagi bilang, yuk pergi sana. Tunggu remnya nyala. Tunggu apa-apaan ini? Bagaimana bisa lebih baik? Benar kan? Ya, apa itu? Ya. Kenapa kamu menggosokkan tanganmu ke pistol, bro? Kalian, di dadaku seseorang menempelkan kepala seperti ini. Michael didakwa 5 kejahatan berat, seperti kepemilikan ganja,
senjata api oleh narapidana, dan penyerangan berat bersenjata. Kami cek daftar perkara pengadilan Miami-Dade, dan jaksa tampaknya tidak melanjutkan dakwaan. Masih di Florida, tepatnya Lakeland, dan kita kembali di McDonald's, rumah Happy Meal. Seorang pelanggan tidak puas dengan pesanannya dan melampiaskan kekesalannya pada pegawai drive-thru. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 1 pagi pada Juni 2024. Chastity Gardner, tersangka kita, bekerja di drive-thru. Chastity berdebat dengan dua pelanggan yang menganggap pesanan mereka salah. Ia membanting jendela, lalu pelanggan tampak melempar sesuatu ke arahnya. Tiba-tiba jendela terbuka, pelanggan itu masuk, mengambil gelas kosong lalu melemparkannya. Ketika karyawan lain datang melihat kejadian, kamera menunjukkan Chastity memegang pistol. Tapi pelanggan itu terus kembali lagi, dan kali ini dia melemparkan minuman penuh ke arah para pekerja. Chastity tampak ingin melanjutkan konfrontasi keluar, dan bersama karyawan lain keluar lewat pintu samping, lalu terlihat mobil melaju pergi di kejauhan. Kilatan cahaya muncul ketika Chastity diduga menembak mobil lalu masuk kembali. Menurut laporan polisi, sebuah peluru memang mengenai mobil itu, tetapi tidak ada yang terluka. Chastity mengatakan kepada penyidik bahwa dia melepaskan 2 tembakan peringatan, tetapi dia tidak membidik ke arah mobil. Chastity didakwa penyerangan berat dengan senjata mematikan tanpa niat membunuh. Hasil kasusnya di daftar pengadilan tidak jelas. Selanjutnya kita berada di Koko. Di Florida, polisi menanggapi laporan pada Maret 2023 pukul 11 malam tentang wanita yang mengancam karyawan McDonald's dengan senjata api. Kwafi Yang ditemukan di SUV-nya di jendela drive-thru. Letakkan senjatanya, taruh senjatanya. Para petugas mengeluarkan Yang dari mobil dan memborgolnya. Apa masalahnya? Mereka lihat pistolmu dan salah paham. Ada. Itu ada di mobil, aku menyimpannya di mobilku, disitulah aku meletakkannya. Oke, aku hanya bilang ini bukan masalah besar. Dia marah karena aku meminta pesananku, itu masalahnya. Aku tidak melakukan apa-apa. Yang aku katakan hanya aku masih menunggu pesanan nomor 1ku, karena aku memang memintanya. Sekarang aku hanya ingin pulang. Dia marah, luar biasa. Apa maksudmu? Aku masih di sini menunggu. Aku dapat pistol, masih menunggu. Kita tidak tahu semua itu. Aku tak peduli, itu aneh. Dia bisa menyerah atau bicara apa saja. Aku tetap di sini menunggu pesananku. Bisa tolong angkatkan bajuku ya? Kenapa ini dihentikan? Apa masalahnya? Saya baru saja memberitahumu. Tidak, kamu belum. Tidak, kamu belum. Kamu mengancam. Saya sama sekali tidak mengancam dia, Pak. Saya benar-benar tidak mengancam dia. Itulah kenapa kita di sini. Saya sudah duduk di mobil menunggu pesanan. Kenapa harus mengancam orang? Itu tidak masuk akal. Dia juga tidak masuk akal. Pegawai mengatakan Yang memesan makanan yang tidak ada di menu dan marah saat diminta memilih menu lain. Dia dilaporkan mengemudi ke jendela pertama, lalu menuntut makanan yang tidak ada di menu. Dia menodongkan pistol dan berkata akan menembak orang itu. Yang tidak saya katakan adalah bahwa dia pembohong besar. Kamu akan menonton videonya. Dia tidak akan duduk di sini dan berbohong tentang saya seperti itu. Dan aku akan menelepon ibuku, sekarang juga karena dia, itu aneh banget. Kamu bisa ambil, tidak, aku akan ambil telepon rumahku, terima kasih. Jadi dia pembohong, begitu juga dia. Kamu serius? Iya. Kamu serius? Aku sudah selesai bicara dengan Zero. Aku selesai, beritahu Zero. Serius, aku tidak melakukan apa-apa, hanya menunggu di pojok. Oke, tunggu sebentar, tolong tonton videonya, tolong, itu tidak masuk akal. Pak, saya akan menonton videonya, saya akan kembali. Kamu mau memasukkannya ke dalam mobil? Ya, oke. Untuk apa? Kamu ditangkap. Kenapa? Apa yang kulakukan? Apa yang sudah kulakukan? Bisa jelaskan penyerangan apa? Boleh aku ambil ponsel dan bicara? Tolong, penyerangan untuk apa? Aku tidak berbuat apa-apa, tidak ada penyerangan. Kamu tahu maksudku. Kamu sudah nonton videonya, jadi... Ya ampun, orang-orang ini gila. Ini sama sekali nggak masuk akal. Baiklah, Tangkap dia, oke? bisa saya dapatkan? Bisa kamu telepon ibuku? Tolong, aku butuh telepon. Tolong, aku mau telepon ibuku karena anak-anakku ada di rumah. Sepertinya aku kembali menghakimimu.
Kalau bisa dapat teleponnya, tolong, aku nggak tahu dia ngomong apa. Sama sekali nggak masuk akal. Yang dipenjara dan terus menyatakan bahwa dia tidak bersalah saat didaftarkan. Bisakah kamu lepas perhiasanmu dan masukkan ke sini sebelum kami ambil? Aku tidak punya nomor apapun. Ya, aku tidak tahu maksudnya apa. Aku punya di trukku. Aku seharusnya tak bisa menelepon siapapun. Aku akan memasukkanmu ke sana, aku akan ambil ponselmu, dan aku akan membiarkanmu keluar lagi. Ini konyol, kalian tak mungkin lakukan itu di lantai bersamaku. Aku harap kalian, apa katanya? Ayo bicara. Tiduri dia. Anakun, seperti penyerangan. Bagaimana itu bisa disebut penyerangan? Aku tidak melakukannya. Oh. Kamu bilang pada seseorang bahwa kamu akan menyakiti, lalu ada pistol tepat di sampingmu. Aku tidak bilang akan menyakitinya. Oh, Itu yang dikatakan oleh namanya. itu panggilan yang kami terima. Kamu tahu apa? Aku akan cari pengacara dan menemuinya di pengadilan karena dia berbohong. Aku tidak bersalah. Sempurna, aku tidak percaya, aku tidak konyol. Enggak bro, dia yang melakukannya. Aku bahkan enggak melakukan apa-apa. Yang aku bilang cuma pesananku enggak sesuai. Lalu aku pergi lebih awal. Itu juga sudah ada di mobilku. Aku nggak peduli siapa mereka. Kamu nggak bisa menuntut soal senjata itu karena sudah terdaftar dan aku punya izin. Masalahnya adalah kamu membiarkannya terbuka, terlihat jelas di dalam mobilmu. Itu harus disimpan dengan aman. Iya, tapi aku nggak bilang mau menembak atau mengarahkan senjata ke kamu. Jadi itu sudah pelanggaran kalau kamu membiarkannya terbuka di mobilmu. aku nggak menyerangnya. Itu tetap tersembunyi. Itu ada di kursi penumpangmu. Ya, tapi tetap tersembunyi di mobilku. Itu mudah dijangkau dan tidak tersembunyi. Bagaimana bisa mudah dijangkau? Aku harus meninggalkannya. Senjatanya ada di mobilku tanpa peluru. Memang tidak ada. Tetap saja itu senjata api, apapun jenisnya. Ya, tapi itu tetap senjata api milik saya. Saya bisa membawa ponsel saya kemanapun saya mau. Itu juga bebas. Ya, tapi tidak ada apa-apa di dalamnya. Itu adalah senjata api, itu intinya. Tidak masalah ada peluru atau tidak, karena peluru tidak diatur dalam peraturan itu. Tak ada api di pintu, tak ada di gerbang. Begitu saja. Bisakah kamu melepas antingnya dan apakah cincin hidung itu bisa dilepas? Iya, tapi pistolnya memang kosong. Karena aku hampir saja menyimpannya. Aku sudah pergi ke McDonald's untuk membeli sesuatu untuk dimakan. Aku mau menyimpannya, lalu kejadian ini terjadi. Aku tidak melakukan apa-apa karena itu hanya ada di mobilku. Melepas gelang-gelang itu. Dan aku bahkan tidak. Aku tidak mengancamnya, aku tidak bilang akan melakukan apapun padanya, aku bahkan tidak menunjuk ke arahnya. Jadi aku hanya mencoba melupakannya. Yang ini parah. Kita semua, termasuk aku, tidak bisa melakukannya. Aku harus maju terus. Aku tidak tahu apakah aku menemukan sesuatu tentang informasiku. Aku akan memberitahumu di dalam. Ayo kita keluar dari dingin. Ayo. Tidak terkunci. Apakah mereka sedang dikunci? Penguncian? Tunggu di sini, saya akan bawa remaja itu masuk. Karena saya harus mematikan semuanya untuk tahanan. Baiklah. Begitu kamu melihat kami masuk lewat pintu, lalu kamu akan masuk. Aku akan taruh di mobil karena di luar dingin. Terima kasih. Yang muda didakwa penyerangan berat dengan senjata mematikan, membawa senjata api terbuka, dan mengemudi dengan SIM ditangguhkan,
menurut catatan Pengadilan Kabupaten Brevard. Dia mengajukan pembelaan tanpa keberatan pada Januari 2026 untuk 2 dari 3 dakwaan. Dia dijatuhi hukuman 48 hari penjara untuk penyerangan berat dan 5 tahun masa percobaan karena mengemudi dengan SIM yang ditangguhkan. Di segmen terakhir hari ini kita akan mengunjungi gerai Arby's di Sanford, Florida. Di sana polisi menemukan Erika Taltos yang pernah tampil di Bachelor Pad American Broadcasting Company dan Jersey Shore MTV. Namun pada Mei 2023 dia membuat keributan di... Seorang pegawai restoran cepat saji diduga memukul wajah pelanggan di drive-thru. Pelanggan menolak perawatan medis namun ingin menuntut. Inilah yang polisi lihat saat tiba di Arby's. Dia di sekitar gedung, melompat dari sungai dan mencoba masuk. Kemana dia pergi? Saya pikir dia ke terminal bus karena biasanya mereka di sana. Oke. Saya mengunci pintu karena rekan kerja belum istirahat, jadi saya tidak ingin ada yang tahu lokasi saya. Minta maaf. Baiklah. Dia pergi ke sana, tahu aku memanggil, lalu masuk restoran setelah menyerang istriku. Dia memakai kemeja kotak merah biru dan berambut panjang. Wanita di mobil merah belakangku bilang dia masuk restoran lalu keluar lagi. Itu dia, ya. Ada apa? Ada apa ini? Ya, Apa yang kamu punya di sini? Ada sesuatu di sini? Tidak. Baik, cepat angkat tanganmu ke belakang. Break, kenapa? Kenapa? Pertanyaan? Baik, makan sereal di sini. Duduk. Di trotoar. Baiklah, aku akan membacakan sesuatu untukmu, oke? 20, 30, 12 menit. Mengapa aku dianggap seperti bayi? Baik, jadi kamu punya hak untuk tetap diam. Apapun yang kamu katakan bisa dan akan digunakan melawanmu. Kamu punya hak untuk berkonsultasi dengan pengacara dan memiliki pengacara yang hadir bersama. Ini kamu punya hak untuk tetap diam. Apapun yang kamu katakan bisa dan akan digunakan melawanmu di pengadilan. Kamu punya hak untuk berkonsultasi dengan pengacara dan memiliki pengacara yang hadir selama pemeriksaan. Jika tak mampu membayar pengacara, pertanyaan di pengadilan akan dikenai biaya. Seperti hak-hak lainnya. Ya. Oke, boleh aku pergi? Baik, tunggu. Aku tidak akan menanyakan pertanyaan apapun padamu. Dia yang akan menanyakan pertanyaannya. Oke, semua? Dia sudah siap ini. Oke, kamu mengerti apa yang aku baca? Kamu? Tidak. Kamu mau aku membacanya lagi? Ya, aku mau kakakku, pengacaraku. Aku ingin kakakku, pengacaraku. Kamu mau seorang pengacara? Ya. Oke. Lalu kenapa bayiku berubah? Apakah kalian punya kamera yang menghadap ke tempat parkir? Ya, aku akan meninggalkanmu. Baiklah, tolong. Silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk. Jangan, aku tidak. Jose, mereka membutuhkanmu? Mereka ingin memasang pengisi daya. Saya akan memeriksa rekaman pengawasannya sebentar, lalu oke. Dia ada di dalam mobil. Tidak, dia benar. Aku merinding di sini. Baiklah. Oh, mereka tidak bekerja pada itu. Mereka tidak bekerja. Baik, saya hanya butuh itu selesai. Bisa tidak kamu jangan berbaring seperti itu? Selamat pagi, saya tidak mengisi daya sekarang. Sangat takut. Apa kabar? Selamat malam. Tunggu, itu di mangkuk 43. 4013. Referensikan sinyal 8 itu. Nama di versi data apa ya? Saya rasa itu yang kamu maksud. Saya tidak... Nama lengkapnya akan menjadi Erika Palacios, lahir tahun 1989. Saya yakin kami sedang bersamanya. Dia akan menjadi versi subjeknya. Ke pesta 48 Ers. Atau untuk apa? Apakah aku berada di pihak yang benar, di posisiku yang benar? Mereka tidak memiliki pengawasan. Aku sudah tanya mereka, pintunya terkunci. Mereka 14 tahun.
Oh. Telepon aku sebentar. Aku takut. Tidak, aku hanya ingin duduk di sini. Kamu tidak bisa, sudah tutup. Bolehkah aku duduk di sini? Di mana? Tunggu di sana. Di situ saja, kamu bisa duduk di situ saja. Haruskah aku mendengarkan dirimu sendiri? Kamu di sana? Ya. Beri dia beberapa suapan ini. Tentu iya. Dia masih datang. Beri dia beberapa suap, jangan gigit jarinya. Aku tidak akan orgasme dari itu. Aku akan membuka dan membuat tidak nyaman. Kamu akan baik-baik saja. Tak ada yang lari dari kita. Aku tidak di sini. Pegang itu. Aku jadi nyaman. Siapa yang memberikan dia makanan? Itu pria di sana. 8 bar itu cepat dibangun. Aku akan duduk lagi. Oke. Kenapa aku ditangkap? Untuk apa? Kamu tidak akan tenang dulu? Nggak tahu kan? Ambil sandwichmu dengan tenang, tenang dulu lalu kita bicarakan. Oke, duduk. Kenapa aku begini? Kenapa aku tidak? Aku tak peduli alasannya. Duduklah. Aku tidak peduli alasanku melakukannya. Kenapa? Seperti api. Aku tak peduli alasannya. Erika tampak sangat mabuk saat polisi menunggu petugas wanita untuk menggeledahnya. Mereka melepas borgol agar dia bisa makan, tapi dia tampak tidak tertarik. Usai makan dia diborgol lagi. Kalian seperti melihatku seperti sepotong. Dia tidak memukul wanita itu secara acak kurasa. Dia nggak bicara. Aku baca di Miranda, jadi aku nggak akan bicara dengannya. Awalnya dia bilang ya, lalu minta pengacara. Jadi aku tunggu saja. Tunggu, maksudmu apa? Maksudmu apa? Aku akan membutuhkannya. Hah? Kita belum tahu. Kita sedang mencoba mencari tahu. Jam 11, kenapa tidak? Bolehkah aku bertanya? Boleh aku telepon saudaraku? Saudaraku? Tidak sekarang. Bisakah aku memanggil saudara-saudaraku untuk apa? Bolehkah aku menelepon saudaraku? Saudaraku. Untuk apa? Bisakah aku hanya saudaraku? Bukan sekarang, tunggu. Ya. Bisakah aku menelepon saudaraku? Tidak sekarang. Tolong, Kamu tak beri alasan kenapa harus menelepon. Saudaraku karena dia saudaraku. Tolong. Bisakah aku menyenangkan saudaraku? Apa yang akan dilakukan saudaramu untukmu sekarang? Dia saudaraku, aku tahu. Tapi apa yang akan dia lakukan untukmu? Aku tidak tahu. Aku juga tidak tahu. Untuk apa sih kakak itu? Maksudnya apa sih persiapannya? Persiapannya seperti apa? Seperti apa? Kamu mau apa? Pertanyaan serius, kamu mau sandwichnya atau tidak? Enggak. Oke. Dia menggigitnya. Tunggu, kenapa kamu apa? Aku akan memberitahumu sekarang. Dia santai saja. Kenapa berhenti? Kenapa? Kenapa? Mengapa petugas membacakan hakmu? Tidak. Baik, saya akan membacakan hak-hakmu. Untuk apa? Saya sedang menyelidiki kejahatan. Lalu apa kejahatannya? Haruskah saya memukuli seseorang? Apa? Itu yang saya Ingin bicarakan denganmu. tentang. Itu bodoh. Itu gila. Kamu mau bicara sekarang, jadi kamu bisa tenang dan aku bisa bertanya dengan tenang? Ya. Oke, ya.
Ada pusat Arfi. Dengarkan baik-baik. Kamu punya hak untuk tetap diam jika DBC tidak bisa membuka kasus terhadapmu di pengadilan. Kamu punya hak untuk berbicara dengan pengacaramu. Sekarang, aku akan memanggilnya sekarang. Hadir kapan saja selama wawancara ini. Jika kamu tidak mampu membayar pengacara, maka akan ditunjuk untukmu. Saudaraku, tunggu dulu, tunggu. Apakah seseorang mengancam, memaksa, atau menjanjikan sesuatu agar kamu memberi pernyataan? Saudaraku ya. Bolehkah aku menelepon pengacaraku? Bolehkah aku menelepon saudaraku? Kamu ingin menelepon saudaramu? Iya. Apakah kamu paham hakmu? Tidak. Saya tidak mengerti hak-hak saya. Kamu berhak diam. Mengerti? Saya tidak tahu itu. Kamu tidak mengerti itu? Oke. Baik, tidak apa-apa. Karena saya tidak bisa bertanya, kami ambil pernyataannya. Oke. Kami akan cek apakah kamu bisa dapat rekaman video pengawasan. Dari apa yang mereka katakan? Saya mencoba memberitahumu, kamu tidak membiarkan, kamu tidak mendengarkan saya, dan saya tidak bisa bertanya apa-apa padamu. Karena kamu adalah seorang pengacara. Boleh aku menelepon kakakku? Kamu mau menelepon kakakmu? Ya apa? Apakah dia seorang pengacara? Ya. Bagaimana prosesnya? Dia harus didata dulu. Lalu dia tidak bisa menelepon siapapun. Saya tidak bilang kamu bahkan bisa menelepon tahanan sekarang karena kamu sedang dalam penahanan kami. Jika ingin pengacara, kamu bisa membawanya ke pengadilan kapan saja. Saya ingin menelepon kakak saya, tolong. Mereka bilang ada pengawasan di sini tapi tidak di sana. Dia duduk di mana? Saya juga tidak tahu. Saya tak tanya mereka karena mereka bilang di drive-thru atau semacamnya. Jadi ini apa? Kakak laki-laki? Saya sudah menjawab. Jadi jika kamu tidak mengerti, saya hanya mengulang. Jelas kamu tidak paham situasinya, bahkan tempatmu sendiri. Tidak. Benar. Jadi tenang saja, tarik napas dan rileks. Aku ingin pulang. Bisa duduk, tolong. Tidak bisakah ibu melepaskannya saja, Bu? Aku hanya ingin pulang. Apakah itu pakaian? Bukan. Itu tidak ada di tubuhnya. Oh. Ya. Ya. Seperti itu? Kamu punya pakaian di depanmu. Tidak, beberapa mobilku punyaku. Bolehkah aku pulang? Bisa aku bicara dengan kalian? Ya. Boleh aku pulang? Mereka ada di depan. Di mana senapan-senapanku di situ? Kamu mau menembakku pakai senapan? Tidak. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku cuma ingin pulang. Silakan duduk. Itu yang aku dengar. Jadi yang ke-39 ini, aku pikir aku sudah mengerti. Itulah kenapa mereka tidak melakukannya sekarang. Mereka bahkan tidak melakukan satu pemberhentian. Ada saksi tapi saya tidak tahu. Mereka masih di sini. Kamu masih mendapatkannya? Kamu hanya lelah. Obat jenis apa yang kamu gunakan? Tidak ada. Kamu belum pernah pakai obat apapun. Saya belum pernah menggunakan. Obat-obatan apapun. Apakah kamu minum alkohol? Tidak. Satu hal lagi, bro. Bisa antar aku ke rak Kami tunggu petugas perempuan. untuk mengirim anak-anak India ke Corona? Iya. Seorang petugas akan segera datang. Oke, dia hampir sampai di sini. Pintunya terkunci. Mereka tak akan membiarkanmu masuk.
Apa kamu membayar sendiri? Aku tidak bisa menahannya. Aku tidak bisa menahannya. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Selamat datang. Dia baru ngompol. Maaf. Dia baru saja ngompol. Maaf. Enggak apa-apa. Aku nggak bisa menahannya. Oh, aku mau bersihin mobilku. Iya, aku bawa, boleh aku, 102 atau 202? boleh nggak, Kak? Boleh aku bawa 102. Tes dada untuk 2022, aku sedang mencoba menahannya. Selasa tanggal 13. Mungkin nggak aku jadi kakakku. Kamu bisa? Apa maksudmu? Bisa aku? Kamu sedang di tengah-tengah pembunuhmu? Maksudku bisa nggak aku? Ya, bisa nggak aku, menelepon kakakku? Tidak, kita tidak akan melakukan ini lagi. Kamu sudah selesai buang air kecil. Kamu sudah selesai buang air kecil? Hampir. Aku tahu kalian di dalam sana seperti punya 8 kaki. Sudah selesai pipis? Iya. Baiklah, ayo pergi. Aku ragu-ragu soal Paul. Close my door. Ya. Baiklah, tempelkan dadamu ke mobilku. Dada, begitu. Aku tahu, maaf. Bisa renggangkan kakimu untukku? Kenapa perlu aku renggangkan kakimu lagi? Baik, apakah kamu membawa sesuatu yang perlu aku ketahui? Tidak. Tidak apa-apa. Bolehkah aku telepon saudaraku? Saudaraku? Bisa bantu bersihkan mobil? Ada apa? Hei, Apa kabar? Iya, ayo tunjukkan yang terbaik. Apa kabar? Erika terus-menerus meminta satu hal. Dia ingin menelepon kakaknya yang ternyata adalah seorang pengacara. Bolehkah aku pulang bersama kakakku? Tolong, ya? tolong. Kakimu terbuka lebar. Kenapa? Bro, dengarkan petugas ini. 10-4, do you want to show you primary on the scene? Lebih lebar, renggangkan kakimu lebih lebar. Erika, dengarkan, ayo dengarkan, tunggu, ayo ke sana. Kamu pergi. Condongkan badan ke depan. Ayo dengarkan. Siapa aku? Jimmy, luruskan kakimu. Kamu akan pergi dan dihubungi saat tiba di penjara. Tenang saja, kamu akan baik-baik saja. Silakan telepon dia di penjara. Nah, kamu akan mengambil perahu telepon karena mereka sudah berkumpul. Aku tahu. Dia tidak punya apa-apa di kantong kecil itu, kan? Tidak. Di sini, kantong-kantong ini. Ya, bagaimana kamu memeriksanya? Keluar lagi setelah pakai celana dulu. 10-4, dan ketika kamu sudah selesai dari panggilan itu, televisi menyarankan kamu harus menelepon dia. Kodenya 1298. Saat berguling di kursi belakang, dia akhirnya jatuh ke lantai. Satu-satunya waktu seorang perempuan duduk atau hanya membangkitkan semangatku? Jangan lawan, dia memang begitu. Hari ke-15 harganya jadi 790 di 2437 Chase Avenue. Ini ditemukan pada 11 dari 10. Baik, akan kupastikan begitu. Aku akan segera kembali. Kenapa aku? Kita sudah menikah. Tetaplah seperti itu. Namun, semuanya akan lebih baik jika dia bisa menelepon kakaknya. Bolehkah aku menelepon kakakku? Tapi 73441. Boleh aku pergi? Boleh aku telepon kakakku? Hei, santai, duduk biasa saja, hei. Mereka akan menelpon. Saudaramu kembali ke 202.
Ada pesan Bravo untuk MTT. Tapi bisa bangun? Halo? Bu. Bu. Anda ingin menelepon saudara laki-laki Anda? Iya. Oke. Iya, baiklah. Bisa duduk, tapi yang normal. Maksudku duduk biasa saja. Tidak, itu tidak masalah. Untungnya, Arbis hanya beberapa menit dari penjara. Menurut catatan pengadilan Florida, Erika didakwa dengan tuduhan penyerangan. Dia sepakat dengan pengadilan, kasusnya dihentikan jika ikut tes narkoba dan program kesehatan mental. Terima kasih telah menonton episode minggu ini. Hukum dan Kejahatan. Ditulis dan diproduksi Savannah Williamson. Video disunting Daniel Camacho. Saya Sam Goldberg. Sampai jumpa minggu depan.